Halo, Assalamualaikum Dear Diary. Apa kabar? Aku harap sih semoga selalu sehat dan bahagia ya. Yang sedang sakit semoga segera Allah sembuhkan, dan yang sedang dalam kesulitan semoga segera Allah beri pertolongan dan kemudahan. Amin. Dalam kesempatan kali ini aku mau cerita tentang Jumat bersihku di minggu kemarin. Jadi kegiatan bersih-bersih kali ini tuh bukan kegiatan bersih-bersih kayak rutinitas harian biasa aja. Beberapa kegiatan bersih-bersihnya tuh khusus aku lakukan di hari Jumat. Meskipun sebetulnya nggak setiap Jumat sih. Sengaja aja aku lakukan lebih banyak bersih-bersihnya di hari Jumat. Kayak sekarang ini aku lagi bersihin kaca-kaca di rumahku. Semua kaca aku bersihin. Seperti biasa aku bersihinnya pakai cairan pembersih kaca, dan untuk lapnya aku pakai lap karet. Plus aku juga pakai lap kaos kering. Di hari Jumat ini sih sebetulnya aku kerjain kegiatan bersih-bersih yang lebih. Jadi nggak cuma sapu pel gitu Bunda ya. Karena aku ingin agak santai di hari weekendnya. Kalau nggak salah kemarin di hari weekend ada apa ya? Oh, aku istirahat total sih di weekend kemarin. Dan kalaupun aku terlalu capek untuk kegiatan bersih-bersih tambahan di hari Jumat, biasanya baru aku lakukan di hari weekendnya. Kalau nggak Sabtu, ya hari Minggu. Kayak waktu aku ganti karpet itu loh Bunda. Kadang-kadang tuh aku ngebayangin loh, seandainya kegiatan bersih-bersih ibu rumah tangga itu cuma seputaran sapu pel, lap-lap, paling ditambah kegiatan masak dan urusin anak, kayaknya kita bakal agak ada waktu luang deh. Tapi sayangnya setiap ada waktu luang, aku tuh suka kepikiran, aduh belum piket kamar mandi, aduh ini kayaknya gorden udah kotor deh. Atau aduh kayak sekarang ini, udah sebulan ini deh aku belum bersihin kaca dan lain sebagainya. Pokoknya nggak habis-habis deh kalau dipikirin ya. Intinya sih kalau dipikirin emang kayak gitu, nggak ada habisnya deh kerjaan. Tapi ya kalau dipikirin memang kita jadi capek sendiri sebelum kita lakuin, dan jadi stres sendiri juga. Kita ngeruyuh aja lah Bunda ya. Ngeruyuh itu bahasa Sunda, alias sedikit-sedikit aja kita lakukan. Yang penting kita kerjainnya itu di waktu yang tepat. Jadi bukan yang maksa banget harus selesai saat itu juga, dan bukan juga yang betul-betul nunda-nunda banget, cuman capek di pikiran aja. Ya intinya sih dikerjain, tapi jangan sampai dibawa beban. Itu aja deh pokoknya Bunda ya. Biar Bunda semua tetap semangat dan enjoy ngerjain setiap tugas domestik. Nah Bunda, tadi aku udah selesai bersihin kaca di kamarnya anak-anak. Lanjut aku bersihin kaca di kamar biru, tapi aku skip waktu aku bersihin kaca bagian luarnya karena kebetulan lagi banyak jemuran. Jadi aku agak susah untuk take video waktu aku bersihin kaca di bagian luarnya. Ini lanjut aku bersihin kaca pintu sliding belakang. Tadi aku udah bersihin bagian luarnya, dan sekarang aku lanjut bersihin bagian dalamnya. Sebetulnya sih ada kaca lagi ya di atas pintu sliding ini, cuman memang harus pakai tangga yang lebih tinggi. Aku ada sih tangga lipat bisa nyampe ke kaca yang di atas itu. Cuman memang aku agak takut ketinggian. Jadi kalau naik itu aku pasti getar-getar. Serem deh pokoknya. Dan kalau minta tolong Abu, akunya yang agak khawatir. Abu tuh kan badannya agak berisi ya. Jadi aku takut dia jatuh. Nggak tahu deh kapan aku bersihin lagi. Kalau terakhir bersihin sih waktu pertama kali aku pindah ke sini, dan itu tuh Abu yang bersihin. Tapi kalau untuk kaca di ruang tamu itu tuh kan di atas pintu utama dan jendela utama itu ada kaca besar ya di atas itu. Itu aku loh yang bersihin, dan aku tuh kayak wah hebat banget aku bisa bersihin kaca di atas itu dengan naik tangga lipat yang sampai ujung. Masya Allah, aku tuh pokoknya apresiasi banget ya sama diri aku sendiri pada saat itu.
Karena memang setakut itu, jadi selesai turun tuh keringet dingin banget ya pokoknya. Tapi kalau aku nggak bersihin juga kan nggak mungkin ya, betul-betul nggak enak dilihat banget dari dalam itu. Jadi ya terpaksa banget lah harus aku yang naik ke atas dan bersihin. Karena kalau abu paling aku minta tolong untuk pegang tangganya aja. Udah dicoba juga abu yang naik ke atas dan aku terlalu khawatir. Jadi ya udah, aku aja yang bersihin, abu yang pegangin tangganya. Dan kalau untuk bagian luar, kebetulan pada saat itu ada akang tukang yang lewat dan dia tuh lihat abu mau naik ke atas, ditanya mau apa dan Abu jawab mau bersihin kaca di bagian luar. Dia agak khawatir karena khawatirnya itu apa tuh namanya? eh si kanopinya kalau diinjak sama Abu nanti rusak katanya gitu. Jadi dia menawarkan diri untuk dibersihin kacanya sama dia aja. Jadi ya udah deh, alhamdulillah ada tangan orang baik yang mau nolongin kita. Nah, si kaca yang aku maksud tuh tepat di atas pintu dan jendela ini. Jadi kira-kira tuh aku harus naik tangga sampai kurang dari 4 meteran lah. Lumayan banget kan? Kalau buat aku sih lumayan banget karena aku tuh agak ya gitu kan. Bunda tahu sendirilah di rumah ya, yang takut ketinggian kayak gimana rasanya meskipun itu cuman 4 meteran. Bukan berarti nggak bisa sama sekali sih, kalau dipaksain ya kayak aku itu, pada akhirnya bisa-bisa aja, cuman agak banyak drama lah. Kalau untuk mengulang sih, kayaknya aku mau minta tolong orang aja deh, nggak akan sama aku lagi. Ya nggak tahu juga sih, karena sekarang aja untuk flashback ngebayangin pada saat itu aku naik tangga ke atas, agak ngeri juga. Mungkin pada saat itu aku lagi seneng-senengnya kali ya, baru banget pindahan rumah. Jadi aku tubruk aja tuh rasa takutnya. Kalah sama semangat pengen bersihin kaca di bagian atas itu. Kalau nanti ya lihat nanti aja deh, nggak tahu kayak gimana. Ya mungkin bisa sama aku lagi atau mungkin aku minta tolong ke orang aja. Nah Bunda, sekarang ini aku udah di bagian kaca ruang tamu. Untuk bagian dalamnya tadi aku udah bersihin. Sekarang tinggal di bagian luarnya. Tadi aku udah bersihin juga sih untuk kaca kamarku. Cuman untuk di bagian luar sekalian setelah aku bersihin bagian kaca luar ruang tamuku ini. Sebelum aku bersihin kaca, tadi aku sempat juga bersihin bagian bawah meja dan kursi terasku ini. Karena kalau untuk bersihin bagian bawah, itu tuh memang gak setiap hari. Meskipun aku sapu pel di teras tiap hari, tapi aku gak selalu geser-geser si meja dan kursinya ini. Jadi baru kali ini, maksudnya baru kalau memang aku bersihin kaca jendela luar ini, aku geser-geser si kursi dan mejanya itu. Ini tuh kira-kira pukul 10:30 dan sebentar lagi Kak Saki pulang sekolah. Untuk pulang sekolah kali ini memang aku nggak jemput. Jadi Abu yang jemput Kak Saki pulang sekolah dan setelah itu Abu langsung berangkat ke kantor. Untuk hari ini memang Abu perginya agak siang sih karena satu dan lain hal lah ya. Nah makanya nanti aku tuh ada kegiatan sikat sepatu Kang Sakif juga di hari ini. Nah sekarang ini aku udah mau bersihin kaca jendela bagian luar kamarku. Tapi sebelum itu tadi aku udah turunin juga tanaman peace lily-nya. Sebetulnya sih nanti aku mau turunin semuanya banget tanaman peace lily ini, 4-4-nya. Ini kan baru 2 ya. Karena aku mau bersihin juga tembok tempat aku simpan tanaman peace lily-nya itu. Tapi nanti sih setelah Kang saya pulang sekolah dan setelah aku sikat sepatunya Kang Sakif. Karena kalau nggak buru-buru, aku tuh khawatirnya di hari Senin nanti sepatunya itu nggak kering. Padahal Kang Sakif punya 2 sepatu loh, tapi dia tuh nggak mau pakai sepatu yang satunya lagi ke sekolah. Kalau untuk jalan-jalan sih dia mau. Katanya kayak cewek. Mungkin ada teman perempuannya ya di sekolah yang pakai sepatu model kayak gitu. Jadi ya udahlah ya. Yang penting sepatunya ini aku cuci kok. Nah Bunda, selesai aku bersihin kaca di bagian luar, ini aku mau masuk dulu
itu aku mau masukin tangga, plus aku juga mau sikat sepatunya Kak Sakif karena setelah ini Kak Sakif tuh pulang, tapi nggak aku shoot. Nanti aku keluar lagi karena ada yang mau aku bersihin juga. Nah sekarang ini aku udah mau bersihin sepatunya Kak Sakif. Untuk bersih-bersih sepatu sih sebetulnya aku tuh nunggu kotor aja deh pokoknya ya. Karena memang sepatu sekolah Kak Sakif ini hanya dipakai pada saat perjalanan pergi dan pulang sekolah aja Bunda. Untuk di sekolahnya sih dilepas. Jadi yang wajib banget untuk ganti setiap hari ya paling kaos kaki. Jadi lebih awet sih bersihnya, paling 2 mingguan sekali lah aku baru sikat. Beda cerita sih kalau di kelasnya itu pakai sepatu, ya pastinya sih lebih sering lagi ya untuk sikat sepatu, satu-satunya ini yang dia mau pakai. Nah Bunda, setelah aku selesai sikat sepatu sekolahnya Kak Sakif, seperti yang aku ceritain tadi, aku akan kembali ke depan rumahku lagi. Sekarang ini aku lagi turun-turunin tanaman peace lilyku karena aku mau bersihin tembok tempat aku simpan peace lilynya ini. Aku cuman sapu aja sih karena aku pernah sharing kan sama Bunda kalau aku tuh khawatir sama tembok tempat aku simpan peace lilynya ini udah agak ada retakan-retakan. Jadi nggak akan aku siram. Paling ya disapu kayak tadi. Setelah itu peace lilynya ini aku siram. Dan pastinya air sisaan dari siraman peace lilynya aku buang. Setelah itu aku simpan lagi deh tanaman peace lilynya ini ke tempat mereka masing-masing. Oh ya Bunda, katanya di sebagian tempat masih ada yang belum turun hujan ya. Kemarin tuh aku baca di komen katanya begitu. Dan kalau di tempat Bunda, apakah udah turun hujan atau sama masih belum juga turun hujan? Aku doakan sih semoga segera Allah turunkan hujan ya, karena aku tuh rasain banget setelah kemarau yang amat panjang ini banyak banget akibatnya ya. Butuh banget suplai jatuhan air dari langit. Kayak misalkan air yang jadi terbatas akibatnya tuh ya, hasil panen yang buruk, kemudian retakan-retakan. Kemarin aja setelah kemarau panjang, tetangga-tetanggaku banyak yang kebocoran karena setelah kemarau panjang itu kemudian turun hujan, katanya banyak retakan-retakan yang mengakibatkan kebocoran. Ya pokoknya sih mudah-mudahan aku doakan banget semoga di tempat Bunda yang masih belum turun hujan, Allah turunkan hujan yang banyak banget manfaatnya. Amin. Nah Bunda, sekarang ini aku udah lagi sikat carport karena udah lama juga ya, kira-kira seminggu lebih sih aku gak sikat carport. Paling aku sempet sih siram-siramin aja tapi gak aku sikat. Jadi sekarang ini aku sikat biar si debu-debu yang ada di carportnya gak kebawa angin masuk ke dalam. Tapi sekarang udah selesai lagi sih untuk sikat carportnya. Masya Allah ya, kalau di video itu rasanya semua kegiatan jadi singkat banget. Jadi cepat banget selesai. Padahal aslinya sih ya Bunda tahu sendiri lah ya. Nah sekarang karena aku udah selesai sikat carport, jadi waktunya aku kegiatan terakhir di depan rumahku. Aku mau pel lantai teras rumahku dan untuk pel lantai ini adalah kegiatan terakhir di Jumat bersihku. Jadi sampai di sini dulu ya untuk cerita aku hari ini. Sampai ketemu di cerita hari berikutnya. Jaga kesehatan, selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye diary.